Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba belajar akan menjelaskan cara approval data MySPK di aplikasi SIASN instansi. Untuk pegawai yang sudah mempunyai akun approval atau mendapat mandat untuk melaksanakan tugas sebagai approver, silakan dicoba buku panduannya dilihat atau bisa menyimak dari penjelasan saya. Pertama, setelah kita login, cari data di sini, cari menu layanan peremajaan. Peremajaan, cari yang tekan usul. Oke, sudah masuk tekan usul. Ini saya sudah masuk halaman ini. Nah, saya sarankan setelah baca buku panduannya, cari by nama saja. By nama, cari usulan. Nah, ini data-data yang sudah di-verif oleh verifikator. Berarti jika data pegawai yang namanya kita cari di approval ini sudah muncul di halaman approval, berarti dia sudah diverifikasi. Namun jika kita cari nama terus tidak muncul, bisa jadi datanya belum diverifikasi. Silakan menghubungi verifikasi, atau jika mempunyai akun verifikasi, silakan dilihat di menu inbox usul, apakah sudah diverifikasi atau belum. Jika belum, silakan diverifikasi, nanti akan muncul di halaman approver. Oke, ini saya coba nyari nama saya di sini. Nah, ini sudah saya cek, oh data-datanya saya sudah muncul. Nah, ini bisa sekaligus, nah diklik di sini aja. Kalau mau approve sekaligus. Nah, di sini selanjutnya, jika ini datanya sudah terima semua dan tidak ada masalah, nah silakan disetujui. Nah, ini akan setuju semua gitu. Namun kalau misalnya masih ada ditolak, nah ini kebelang-belang nih, ada yang terima, ada yang tolak. Nah, ini kita bisa cek satu persatu gitu. Jadi ada dua langkah, bisa massal seluruh data dalam satu data pegawai tersebut bisa di-verif. Nih, data jam hari semua mau di-verif setuju, mau di-approve setuju. Bisa jadi kalau misalnya ditolak nih, kita coba dulu cek yang ditolak. Kenapa ditolaknya? Kita selanjutnya dulu. Nah, kita cek detailnya nih. Kenapa ditolak? Oh, double. Terus ini rekomendasinya juga double juga. Berarti kita bisa tolak usulan. Ini kalau saya klik tolak, nah ini semua nih dua data ini akan ditolak. Dua data ini akan ditolak. Alasan pembatalan, kenapa? Gitu. Sudah lengkap, apa gitu. Misalnya, atau diketik aja gitu. Diketik, kenapa? Double misalnya. Baru klik kirim gitu. Jadi ini adalah approval, ini adalah hasil akhir dari instansi. Apakah data ini diterima, data usulan pegawai itu diterima atau ditolak gitu. Jadi kalau misalnya datanya disetujui, maka data usulan pegawai tersebut akan terupdate. Jadi data yang diusulkan akan muncul di halaman MySPK-nya. Namun jika ditolak usulannya, maka data tersebut tidak akan update di MySPK atau tidak akan muncul di SPK. Ini kan tambah nih, SKP saya mau nambah nih. Ternyata ditolak nih, berarti data ini tidak akan muncul gitu. Karena apa? Karena ini datanya sudah double. Jadi cukup satu data SKP 2000, ini data 2020. Nah, 2020 saya mungkin menginput 2 kali gitu. Jadi yang satu data ini saya tolak gitu. Jadi saya tekankan lagi bahwa approval adalah menyetujui data usulan pegawai, bukan menyetujui rekomendasi gitu. Misalnya ini rekomendasi tolak, oh saya setujui penolakannya, bukan seperti itu. Tapi rekomendasi ini hanya alat bantu dari verifikator untuk mengambil keputusan pada saat approval. Jadi kalau misalnya rekomendasi dari verifikator tolak, dan kita tinggal tolak saja jika itu benar alasannya. Nah, tolak. Terus dikirim, ini alasannya nanti diisi, dikirim. Nanti setelah dikirim, masukkan password gitu. Nah, ini saya belum tahu bagaimana nih, tolak dulu. Nah, ini alasannya kenapa SKP bernilai cukup, angka kredit
Ini lain-lain berkas tidak terlampir. Tidak ada yang double nih, tidak ada double. Tidak ada double. Nah, kita klik aja double. Dah, klik kirim. Nah, setelah kirim, masukkan password nih, gitu. Masukkan password approval, password akun approval. Klik kirim. Nanti data akan terupdate. Data yang di depan akan terupdate. Di sini nanti sudah tidak ada lagi yang data tadi, 2 tadi, gitu. Nah, saya coba untuk yang golongan, data golongan ini saya coba satu persatu. Nih, diklik dulu, jangan lupa diklik dulu, diklik, baru ke bawah selanjutnya. Nah, ini saya cek dulu nih, terima atau tidak. Jangan asal, kalau memang sudah saya sendiri yang verif ya, oke lah gitu. Tapi cek lagi apakah benar, oh 2D, oh ya benar, sudah benar. Tapi kalau memang verifikator sudah tidak ada masalah, rekomendasi dari verifikator bisa langsung kita setujui aja gitu. Jadi rekomendasi terima, berarti kita setujui gitu. Ini kalau setujui, nanti masukkan NIP, kirim. Nanti kalau sudah kirim, data di MySPK akan terupdate sesuai data usulan. Namun kalau saya tolak, ini kan rekomendasi terima nih, saya tolak, maka usulannya tidak akan terupdate gitu. Jadi saya ingatkan lagi untuk kedua kalinya, setujui itu menyetujui data usulan pegawai. Tolak itu adalah menolak usulan pegawai, bukan menyetujui rekomendasi atau menolak rekomendasi. Jadi approval itu adalah keputusan terakhir gitu. Bisa mengabaikan rekomendasi, bisa mengikuti rekomendasi. Kalau di rekomendasinya terima, kita setujui. Jika ditolak, kita tolak usulan. Namun jika approval itu mengecek lagi rekomendasi terima, ternyata datanya salah, tinggal tolak. Jadi data usulan pegawai tidak akan masuk ke MySPK pegawai tersebut. Nah, setelah di-approve, data di MySPK pegawai akan terupdate, akan berubah, statusnya juga akan berubah. Namun, ada beberapa data yang masih lanjut untuk di-verif di BKN, yaitu data CPNS, data pendidikan, dan data golongan. Ini setelah di-approve oleh instansi, statusnya tidak akan berubah, data terupdate, namun status usulan diterima. Gitu, usulan diterima. Nah, ini karena masih ada tahap berikutnya dari BKN, di-verify lagi oleh BKN. Gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.